Selamat pagi 97.4 Glory FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk sematan di awal pekan kali ini kawan ya? Memasuki bulan Oktober di edisi hari Senin kawan. Sekarang di 2 Oktober 2023. Seperti yang sudah kita informasikan baik melalui siaran on air atau juga melalui media sosial, bahwasanya di kesempatan pagi hari ini untuk program dialog interaktif Halo Dokter kerjasama antara 97.4 Gloria Paramita FM dengan Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Lumajang, kita hadirkan dengan topik pentingnya imunisasi PCV, pneumococcal conjugate vaccine, dan juga rotavirus atau RV. Dan yang pasti di akhir program nanti Anda bisa ikut bergabung kawan, karena ada kuis untuk 2 orang pemenang. Masing-masing akan mendapatkan voucher pulsa sebesar Rp50.000 untuk 2 orang pemenang. Dan di studio Radio Glory FM sudah hadir bersama kita dari narasumber Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Lumajang, ada Dr. Marshall Trihandono. Beliau selaku Kabid Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Lumajang. Selamat pagi, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Delon dan salam sehat untuk semuanya, termasuk untuk pendengar radio Gloria FM. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Sehat juga. Nah, tetap semangat awal pekan begitu ya dokter ya. Oke, benar. Oke. Kemudian untuk narasumber kedua, ada Bapak Munif Arifin SKM MPH. Beliau selaku epidemiolog kesehatan ahli muda. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Munif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Delon dan seluruh pendengar. Sehat nggih Pak untuk hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan Anda bisa menyimak dari awal sampai dengan akhir kawan, karena nanti ada pertanyaan seputar tentang pentingnya imunisasi PCV dan juga rotavirus atau RV. Jadi pertanyaannya nanti tidak jauh-jauh dari topik yang akan kita perbincangkan. Jadi tetap stay tune terus. Nanti akan ada 2 pemenang kuis yang akan berhak untuk mendapatkan masing-masing voucher pulsa senilai Rp50.000. Iya. Tahun ini memang Kementerian Kesehatan menambah 3 jenis vaksin dalam program imunisasi rutin lengkap, yaitu PCV, rotavirus, RV, dan juga HPV. Dan yang akan kita bahas untuk kesempatan di pagi hari ini adalah tentang PCV, pneumococcal conjugate vaccine, dan juga rotavirus RV. Mungkin bisa disampaikan atau dijelaskan terlebih dahulu Pak Munif begitu ya. Apa itu vaksin atau imunisasi PCV dan juga RV, dasar pelaksanaan dan juga sasarannya kepada siapa? Monggo silakan Pak. Oke, terima kasih Mas Delon. Jadi memang imunisasi itu sebagaimana kita ketahui sebuah intervensi kesehatan masyarakat yang dinilai di tingkat global itu sesuatu yang sangat berhasil. Jadi selain air bersih, kita juga sekarang itu dari berpuluh tahun yang lalu imunisasi itu dikenal sebagai program yang efektif mencegah penyakit menular. Seluruh penyakit yang sekarang ditemukan vaksinnya itu adalah penyakit-penyakit yang menular. Akhir-akhir ini mungkin ada penyakit yang tidak menular, tapi vaksinnya masih on proses ya. Jadi memang sekarang yang terutama yang di program pemerintah ini vaksin yang penyakitnya itu tidak ada obatnya. Jadi belum ditemukan obatnya sebagaimana COVID kemarin ya. Jadi setiap tahun pemerintah berkomitmen untuk mengikuti kesepakatan global dan juga melihat permasalahan kesehatan di Indonesia, sehingga imunisasi itu semakin berkembang. Sebagaimana yang Mas Delon sampaikan tadi, sekarang ada imunisasi yang baru, rotavirus dan PCV. Rotavirus itu untuk mencegah penyakit diare, diare pada anak. Penyakit diare yang disebabkan oleh virus rota atau rotavirus itu hingga saat ini tidak bisa diturunkan hanya dengan sanitasi yang bersih. Jadi memang virusnya bandel itu. Sehingga memang itu sehingga pemerintah dan WHO merekomendasikan untuk membuat vaksin RV, rotavirus. Penyakit diare itu secara statistik menjadi penyebab kematian tertinggi selain PCV pada bayi. Bayi usia kurang dari 12 bulan dan pada balita sampai usia 9 bulan atau 5 tahun. Sebagian besar bayi balita yang rawat inap di rumah sakit itu hampir 50% lebih itu karena rotavirus.
Ini memang satu-satunya cara untuk mencegah itu dengan vaksin ini. Kemudian PCV, kenapa PCV sama permasalahan pneumonia pada anak, pada bayi itu juga tinggi. Statistiknya juga memperlihatkan 14% kematian pada bayi, pada anak balita itu karena pneumonia atau penyakit paru ini. Sehingga PCV diluncurkan oleh pemerintah tahun kemarin. Kalau rotavirus baru tahun ini, sekitar bulan Agustus kemarin sudah dilakukan secara resmi di Lumajang. Diberikan yang rotavirus itu 3 kali, usia 2, 3, dan 4 bulan. Pada bayi usia itu diberikan 3 kali, artinya interval pemberiannya adalah 1 bulan. 1 bulan. 4 minggu. Jadi usia itu diberikan pada bayi. Kemudian PCV diberikan pada usia 2, 3, dan terakhir adalah 12 bulan. Imunisasi sasaran dan manfaatnya itu. Jadi memang vaksin baru yang hari ini kita sosialisasikan ke masyarakat. Kalau ibu-ibu mungkin di posyandu sudah sebagian besar, yang aktif ke posyandu mungkin sudah, yang punya anak bayi di bawah 6 bulan sudah mulai mendapatkan imunisasi rotavirus dan PCV di posyandu. Diberikan gratis. Jadi vaksin ini seluruh vaksin yang di program pemerintah gratis. Padahal itu kalau mandiri akan tentu mahal ya. Apakah ada batasan ini Pak, sampai dengan kapan untuk yang sesuai dengan arahan pemerintah yang gratis, atau mungkin nanti ketika ada masa yang sudah lewat dari gratis masyarakat baru mandiri, atau seperti apa? Tidak ada ya. Untuk di program pemerintah memang disubsidi seluruhnya gratis ya. Nah itu saya kira yang tentang. Baik, terima kasih untuk Pak Munif yang sudah menyampaikan terkait dengan imunisasi PCV dan juga RV atau rotavirus. Nah, saya ke Dr. Marshall. Tadi mengingat bahwasannya penting sekali ya untuk diberikan pada usia-usia 2, 3, 4 bulan untuk rotavirus, kemudian PCV-nya 2, 3, dan juga 12 bulan dengan interval 1 bulan, begitu ya? Iya, nah ini sangat penting. Nah, melihat di Kabupaten Lumajang sendiri seperti apa, dokter, dengan masyarakat yang heterogen begitu ya? Tadi Pak Munif juga menyampaikan tidak cukup dengan sanitasi yang bersih, padahal rumah saya sudah bersih, rumah saya sudah katakanlah aman begitu ya. Tapi kenapa anak saya harus terjangkit juga yang diare yang berkepanjangan, kemudian pneumonia dan lain sebagainya? Monggo silakan bisa disampaikan terkait dengan pentingnya ini biar menyadarkan para bunda-bunda yang ada di Kabupaten Lumajang khususnya ini begitu. Oke, terima kasih Mas. Jadi untuk pencegahan penyakit dari penyakit menular, baik itu penyakit yang dalam hari ini mungkin penyakit diare dan penyakit radang infeksi paru-paru atau dinamakan pneumonia, itu memang perlu banyak sekali langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah supaya penyakit ini tidak menular, tidak terkena pada bayi kita, terutama bayi. Kenapa? Karena memang ternyata dalam penelitian bahwasanya untuk seperti diare ini kan diare dan pneumonia ini adalah dua penyakit yang paling besar menyebabkan kematian pada balita. Jadi umur di bawah 1 tahun. Ini kasusnya banyak sekali ya. Terutama juga kita tahu diare kalau berkepanjangan ya terus menerus ini akan, kalaupun tidak menyebabkan infeksi, kita tahu diare yang terus-terusan ataupun penyakit pneumonia ini akan menyebabkan juga stunting. Kenapa? Karena memang kalau diare otomatis nutrisi akan tidak mudah terserap dengan baik ya. Akan sering dikeluarkan. Kalau sudah stunting pasti gampang sakit-sakitan ya. Termasuk tadi yang disampaikan bahasanya penyakit ini menyebabkan terjadinya kesakitan maupun kematian yang cukup tinggi pada anak-anak balita ya. Berbagai upaya harus dilakukan ya. Tadi sudah disampaikan menjaga kebersihan lingkungan ya. Itu secara umum sebenarnya Mas. Secara umum ya. Memberikan makanan yang bergizi, kemudian juga memberi minum-minuman atau memakai sumber air yang bersih juga ya. Dan intinya adalah sanitasi dan higienitas lingkungan itu sudah dijaga. Itu merupakan suatu langkah-langkah secara umum. Ada satu pencegahannya secara spesifik yang perlu kita gabungkan supaya dalam rangka untuk bisa mencegah lebih optimal lagi terkait dengan penyakit diare dan pneumonia ini. Okay. Saya itu melakukan imunisasi. Jadi imunisasi ini adalah memberikan suatu zat, antigen yang aman, yang itu akan menimbulkan
tubuh kita akan bereaksi untuk menimbulkan atau memproduksi antibodi tertentu untuk menanggulangi atau mengendalikan penyakit yang spesifik ya. Jadi misalnya tadi rotavirus ini adalah pemberiannya dimaksudkan adalah untuk mencegah terjadinya penyakit diare karena rota ya, virus rota ya. Nah, ini diharapkan akan terbentuk antibodi yang bisa menanggulangi supaya anak tersebut kalau tidak mudah terkena rotavirus, ataupun kalaupun terkena gejalanya tidak berat gitu ya. Karena sudah terbentuk antibodi sebelumnya. Gitu. Nah, ini nanti perlu kita berikan ya. Karena itu tadi, kalau misalnya tidak ada imunisasi, pencegahan terlebih dahulu, khawatirnya anak tadi ketika terkena penyakit rotavirus maupun pneumonia, ini waktunya tidak cukup untuk membentuk antibodi secara optimal, tapi sudah terkena dari keparahan dari penyakit tadi. Karena kan dibutuhkan waktu untuk membentuk antibodi. Nah, ini khawatirnya nanti tidak nutup waktunya, sudah parah duluan sebelum terbentuk antibodi. Ini yang kita khawatirkan ya, akhirnya mengakibatkan kesakitan maupun kematian. Kita harapkan nanti sudah ada antibodi sehingga siap menghadang penyakit tadi. Jadi vaksin ini sudah benar ya. Sebenarnya kita berharap ini adalah langkah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, bentuk perhatian pemerintah. Karena apa? Karena anak-anak kita itu adalah berhak untuk mendapatkan kesehatan, kehidupan yang layak. Termasuk juga pemerintah mempunyai kewajiban untuk bisa memberikan pelayanan yang optimal untuk masyarakat termasuk anak ini. Jadi pemberian rotavirus ini sebenarnya mudah dan juga untuk PCV ini mas ya. Rotavirus kan diberikan ini mudah 3 kali, kemudian ditetes sebanyak 5 tetesan ya. Kemudian itu sekitar 0,5 mili ya. Itu nanti jadi tetes, bukan disuntik ya, bukan yang rotavirus ini. Dan ini diberikan mulai umur 2 bulan. Ya. Ini kan baru tahun ini. Pelaksananya kemarin serentak tanggal 15 Agustus. Diharapkan mulai anak-anak balita atau bayi yang di bawah 1 tahun yang lahir sekitar tanggal 15 Agustus. Jadi maksimal 15 Agustus ya. Setelah itu, 16 Mei ya. Setelah 17 Mei itu boleh. Tapi kalau sebelum tanggal 16 Mei ini tidak bisa, karena ini terkait dengan program. Misalkan lahirnya umur katakanlah tanggal 14 Mei misalkan, tidak bisa mendapatkan RV ini. Berarti harus ke berikutnya. Ya, gitu berikutnya harus 16 minimal yang 16 Mei ini. 16, 17 boleh, seterusnya mas. Ini yang bisa mendapatkan rotavirus, karena itu minimal tadi harus 2 bulan ya, bukan sebelumnya. Itu diberikan dalam jangka waktu yang fatal 1 bulan atau 4 minggu ya. Jadi umur 2, 3 boleh sampai 4 ya. Dan itu dihitung, ataupun misalnya sakit tidak apa-apa, itu nanti bisa, pokoknya maksimal tidak boleh diberikan melewati ataupun pas pada saat umur atau melewati umur 7 bulan. Gitu misalnya. Jadi boleh misalkan diberikan pada umur, misalkan ada kendala tidak bisa diberikan umur 4 bulan, kita berikan pada umur 5 bulan boleh. Ada selisih. Minimal 4 minggu ya selisihnya interval. Itu mudah, jadi pemberiannya mudah diteteskan, jadi tidak ada masalah sebenarnya untuk RV ini. Memang yang jadi perhatian kita, terutama untuk masyarakat kita, memang kadang-kadang adalah pemberian PCV ini. Ini kan diberikan suntikan juga. Ya, jadi diberikan hampir sama seperti kita memberikan pentabio ya. Jadi yang isinya DPT, HIB sama ini ya apa? Jadi kombinasi yang ini kan disuntikan di paha yang kanan. Ini yang kalau PCV di paha yang sebelah kiri. Oh, paha. Jadi sama 2 ini diberikan dalam waktu katakanlah misalkan umur 2 tahun, 2 bulan maaf. Ataupun 3 bulan diberikan 2. Sebenarnya ini yang kadang-kadang menimbulkan ketakutan untuk ibu-ibu kita. Padahal sebenarnya tidak ada masalah juga. Diberikan 2 kali pun itu pun tidak ada masalah, jangan khawatir ya. Karena menurut penelitian dan sudah kita lakukan sebelumnya kegiatan ini, itu tidak memberikan efek yang bisa berbahaya untuk bayinya tadi, karena dia harus disuntik 2 kali. Karena dia efek untuk misalkan katakanlah ada efek nyeri sedikit, mungkin nanti akan cepat hilang juga. Dan pemberian double injeksi ini sebenarnya lebih pada agar efektif dan efisien mas pemberiannya. Tidak nunggu nanti yang satu misalkan katakan di pemberian pentabio yang sebelah kanan nanti berapa bulan kemudian yang sebelah kiri untuk pemberian PCV, itu kurang efektif. Jadi sekali datang diberikan 2 kali suntikan dan 2 kali tetes dengan antara rotavirus dengan
polio itu tidak ada masalah juga, ya. Itu sudah masuk program. Jadi untuk kegiatan ini sudah dilakukan, sudah ada kegiatannya dan dari Kemenkes sudah menyatakan aman. Aman gitu ya. Baik, terima kasih Dr. Marshall. Dan untuk Anda yang ingin bergabung silakan kawan ya untuk bertanya terkait dengan apa itu PCV, kemudian juga hal-hal lain terkait dengan rotavirus. Anda bisa bergabung silakan di 88472 atau juga 082143033974. Untuk kuis nanti ada di akhir segmen ya. Kita akan memberikan hadiah 2 pemenang, nanti masing-masing akan mendapatkan voucher pulsa senilai Rp50.000. Ya, saya ke Pak Munif terlebih dahulu sembari juga menunggu penelpon atau pendengar kita yang ingin bergabung. Efek samping dari pemberian imunisasi RV dan juga PCV ini apa ada, Pak? Iya, terima kasih. Jadi memang seluruh vaksin yang diberikan pemerintah, seluruh vaksin beredar di seluruh dunia itu konsep penting pertama yang harus dipenuhi adalah aman. Jadi vaksin, tidak ada satupun vaksin yang sudah dapat rekomendasi dari BPOM, dari Kementerian Kesehatan, WHO itu yang tidak aman. Jadi seluruh vaksin aman dan itu tentu sangat bermanfaat karena mencegah penyakit menular yang sangat berbahaya tadi. Mungkin nanti juga bisa dilengkapi Dr. Masat. Beberapa efek yang biasa dijumpai pada imunisasi tentu adalah kemerahan pada kulit. Kalau itu disuntik ya. Tentu itu nanti ada membekas di kulit dan akan hilang sudah beberapa hari. Kemudian ada demam juga ya. Tapi walaupun itu persentasenya sudah dihitung. Jadi para ahli sudah menghitung dari sekian ratus yang divaksin, yang panas harus berapa persen, dan itu cakupan angkanya tentu tidak terlalu tinggi. Kecuali kalau yang kita kenal selama ini adalah vaksin yang menyebabkan panas adalah DPT, pertusisnya. Itu yang menyebabkan. PCV secara umum kecil sekali untuk menyebabkan panas, cuma yaitu tadi yang menjadikan tidak nyaman di bekas suntikan dan sebagainya. Rotavirus juga relatif lebih gampang karena diteteskan. Efek mungkin ya terkait dengan sedikit pencernaan ya, karena itu diberikan di perut. Itu saya kira efeknya tidak terlalu banyak. Tadi yang disampaikan Dr. Masal, saya juga tadi tentang multiple injeksi. Jadi melihat jadwal imunisasi saat ini yang banyak. Jadi ada sekian imunisasi tiap mulai umur 1 sampai 6 bulan ya khususnya. Itu keharusan memang multiple injeksi. Jadi satu anak diberikan imunisasi misalnya PCV sama IPV disuntik kanan kiri, itu memang sebuah keharusan, dan penelitian sudah banyak disampaikan di banyak negara juga itu sudah dilakukan berpuluh tahun. Di Indonesia mungkin baru-baru ini saja mulai ada multiple injeksi, lebih efisien, lebih praktis, secara antibodi yang terbentuk juga akan lebih optimal, efektif efisiennya karena anak tidak harus berulang-ulang dalam disuntik. Jadi itu ya, sekali waktu sudah disampaikan beberapa vaksin dan itu aman, efektif. Nah itu pastinya. Baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita terkait dengan apa itu pentingnya imunisasi PCV dan juga RV atau rotavirus. Sebelumnya Dr. Marshall dan juga Pak Munif, ada pendengar kita yang ingin bergabung juga untuk bertanya. Halo, selamat pagi. Halo dokter. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dokter. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Asrifah di Kelaka. Ibu Asrifah di Kelaka, monggo silakan Bu. Selamat pagi Bapak-bapak dokter. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu Asrifah. Saya mau bertanya. Pertama, apakah ada perbedaan antara imunisasi dan vaksinasi? Tuh. Yang pertama. Terus yang kedua, bolehkah imunisasi PCV bersamaan dengan DPT atau campak? Yang tadi katanya kalau PCV itu kadang ada demam, ada nyeri, terus tahu bengkak
di lokasi suntik itu kan sama reaksinya seperti DPT 1, 2, dan 3. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima Selamat kasih pagi. Bu Asrifah. Selamat pagi Terima juga. kasih, Bu Oke, Asrifah. ada 2 pertanyaan. Apakah ada perbedaan antara imunisasi dan vaksin? Kemudian yang kedua, apakah imunisasi PCV ini bisa dilakukan bersamaan dengan imunisasi DPT? Begitu. Monggo Ya. silakan Pak Munif, nanti ditambahi oleh Dr. Martial. Jadi imunisasi itu proses Proses. terbentuknya imun ya. Jadi, sedangkan vaksinasi itu proses pemberian vaksin. Jadi yang pertama diberikan itu dalam bentuk vaksin itu vaksinasi, kemudian nanti vaksin yang diberikan ke tubuh itu akan membentuk antibodi yang khusus untuk vaksin yang diberikan itu. Vaksin antibodi spesifik. Jadi imunisasi itu proses terbentuknya kekebalan tubuh karena proses diberikannya vaksin. Intinya itu. Kemudian yang kedua, memang itu tadi yang disampaikan sebuah keharusan memang karena jadwal imunisasi semakin banyak, jenis-jenis vaksin yang diberikan ke anak itu berkejaran dengan waktu memang. Betul. Jadi jangan sampai anak itu kedahuluan sakit sementara vaksin sebetulnya sudah tersedia. Akan jauh lebih mudorot. Anak yang sudah terkena misalnya difteri, pertusis dan yang penyakit berbahaya lainnya. Jadi jangan sampai itu kedahuluan sakit dulu sebelum diimunisasi. Padahal jadwal kita seperti yang disampaikan Bu Asrifah tadi memang misalnya ya bulan pada usia 2 bulan misalnya itu harus ada imunisasi DPT, HPV atau pentavalen, ada imunisasi OPV yang diteteskan, ada imunisasi PCV yang disuntikan. Kalau itu tidak diberikan bersamaan nanti jadwal itu akan molor terus ke belakang kalau itu ditunda. Padahal seluruh kebijakan, seluruh studi sudah memperlihatkan bahwa imunisasi yang dilakukan secara multiple injeksi itu aman. Jadi memang yang disampaikan tadi 2 kali suntik itu dalam 1 kali waktu aman, tidak berbahaya. Iya, baik. Saya ke Dr. Martial. Nah, ini pastinya juga ibu-ibu di rumah atau juga bunda-bunda ini pasti bertanya begitu ya dokter. Nah, bayi yang tidak bisa diberikan RV atau juga PCV ini, apakah bayi yang memiliki riwayat penyakit tertentu atau seperti apa dokter? Kemudian nanti apakah ada perawatan terlebih dahulu sampai bisa diberikan RV dan juga PCV? Monggo silakan. Oke, terima kasih Mas. Jadi memang benar ada sebenarnya tadi disampaikan oleh Pak Munif untuk imunisasi ini sebenarnya memang aman sifatnya ya, aman dan bermanfaat itu yang penting ya. Dan pemberiannya sebenarnya juga minim sekali untuk efek samping sebenarnya, atau yang orang bilang efek samping ya minim sebenarnya, karena sudah menjalani berbagai macam dan lamanya untuk penelitian, ya. Dan setelah benar-benar dinyatakan aman dan bermanfaat baru bisa di launching seperti itu, ya. Baru bisa diberikan. Terkait dengan makanya itu untuk pemberiannya memang tidak terlalu banyak persyaratan, ya. Tapi memang kita intinya prinsipnya aman ya. Cuma kita memang kita juga tahu psikologisnya daripada ibu juga yang menginginkan benar-benar anaknya diberikan dalam keadaan yang sehat. Tentu kita juga memberikan tips sehingga juga untuk pemberian untuk vaksinasi atau imunisasi ini kita berharap nanti anaknya yang pertama jangan diberikan ya, mungkin ditunda dulu. Ya, pada saat anak tersebut yang pertama demamnya demam tinggi, mempunyai demam tinggi. Demam tinggi. Sakit dalam sakit ya. Sakit, berarti punya sakit sebelumnya. Yang itu demamnya sangat tinggi. Ya, terkadang bukan karena masalah demamnya sebenarnya, tapi kita khawatir nanti ini ketika benar-benar diberikan vaksinnya nanti yang disalahkan adalah vaksinnya. Betul. Tapi bisa juga vaksin ini ada beberapa vaksin yang efeknya memang agak sedikit menaikkan panas dia. Nah, itu ada memang, dan itu memang kita hindari untuk lebih baik ditenangkan dulu lah istilahnya begitu ya, si bayi. Ditunggu dulu bayinya. Jangan, kalau misalkan panasnya lebih daripada 39 atau 38, ada yang nyatakan 38,5 lebih ya, itu jangan diberikan. Tapi kalau masih yang sumber itu sebenarnya relatif bisa. Misalkan di bawah 38 derajat Celcius itu masih bisa. Tapi kalau memang
nanti monggo nanti bisa sebelum divaksin atau diimunisasi dikonsultasikan dengan pemberi layanan petugasnya. Nanti yang akan mengukur panasnya, akan melakukan screening juga dahulu, akan menentukan. Karena bisa jadi ibunya bilang panas, ternyata setelah diperiksa suhunya ternyata 36 derajat atau 36,8 derajat itu nanti bisa dikonsultasikan dulu. Intinya adalah kalau memang benar-benar itu panas ya, boleh nanti ditunda ya, bukan tidak boleh diberikan, tapi ditunda dulu bisa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah anak yang mempunyai reaksi alergi terhadap obat atau bukan obat tertentu ya, tapi mempunyai reaksi alergi terhadap zat tertentu, terutama zat imunisasi itu sendiri gitu ya. Misalkan dulunya setelah divaksin dari riwayat gitu ya. Ada riwayat, ada misalkan divaksin DPT tentang alergi, maka selanjutnya DPT kita pertimbang dulunya tidak diberikan. Tapi ini sangat jarang sekali, jarang ya. Kebanyakan kita hampir sulit menemui yang ini gitu. Kalau misalkan untuk alergi misal makanan, kemudian apa boleh divaksin ini sebenarnya juga tidak ada masalah karena tidak ada korelasinya, beda-beda gitu nggih. Vaksin bukan makanan. Ya, vaksin bukan makanan. Jadi belum tentu dia alergi dengan makanan, dia alergi dengan obat ini. Karena itu perlu sebelum memberikan panjenengan bisa cerita dulu kepada petugas yang akan memberikan vaksin. Nanti akan diberikan beberapa pertanyaan dan nanti kalau memang siap nanti akan disuntik. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah anak-anak yang mempunyai penurunan daya tahan tubuh, misalkan ada anak-anak misalkan mempunyai penyakit penyakit HIV atau AIDS gitu ya, kemudian atau anak-anak yang misalkan punya penyakit yang baru, misalkan baru itu atau diabetes yang anak-anak bisa, ataupun autoimun ya juga, atau mungkin yang keempat juga ini ya, anak-anak yang menderita penyakit akut ataupun kronis ya. Akut itu maksudnya akut yang benar-benar parah pada saat itu, misalkan TBC katakanlah, awal-awal TBC ya. Awal-awal TBC, tapi setelah itu bisa sebenarnya. Jadi diobati dulu selama 2 bulan, biasanya nanti setelah itu bisa. Jadi ataupun anak yang kronis ya, kronis misalnya punya sakit kanker yang membutuhkan obat-obatan penurunan obat-obatan anti kanker itu kan sifatnya menurunkan daya tahan tubuh secara langsung. Jadi khawatirnya nanti disuntik tidak berfungsi, tidak akan terbentuk antibodi karena sudah diturunkan dulu antibodinya oleh obat kemoterapi tadi. Jadi memang harus ada observasi lebih lanjut begitu ya. Dan itu memang ada screening dilakukan di tingkat pelayanan nanti semuanya. Jadi mungkin itu ya, panas tinggi sekali ya. Kemudian yang kedua anaknya misalkan ada alergi, riwayat alergi, kemudian ada penyakit tertentu yang kronis misalkan yang berbahaya ya, dan ada penurunan daya tubuhnya, ada imunitasnya rendah sekali, itu tidak boleh. Oke, ini ada pertanyaan di jalur WA ini dari Bapak Tosim di Kabupaten Lumajang aja begitu ya. Oke, ini mau bertanya, 2 bulan yang lalu cucu saya meninggal. Ini awalnya memang diare dokter. Saya baru dapat penjelasan ini apakah benar cucu saya ini rotavirus atau seperti apa. Tapi pertanyaan saya, apakah ketika ada bayi yang sudah diare kemudian masih belum diberikan imunisasi RV ini, apakah bisa untuk diberikan gitu? Baik, terima kasih. Monggo. Siapa? Dokter? Monggo. Jadi bisa tetap Pak. Yang pertama kita tahu bahwasanya diare ini penyebabnya bukan hanya rotavirus. Cuma bisa jadi waktu saat itu dia kena disentri, bisa ya, jadi atau kolera yang sekarang sudah jarang sekali, ataupun penyakit infeksi yang lainnya, virus jenis lainnya selain rota. Cuma memang rotavirus ini adalah ada dari penelitian dari Indonesia Rotavirus Surveillance Network tahun 2017. Pada saat melakukan penelitian antara tahun 2001 sampai 2008 itu nyatakan bahwa 58% penyebab diare yang ada di Indonesia ini adalah balita itu karena rotavirus. Jadi cukup besar penyebabnya karena penyebabnya adalah rotavirus. Mungkin kalau bisa jadi di penelitian lain lebih tinggi lagi penyebabnya rotavirus. Karena itu perlu tetap adanya pemberian, penting adanya pemberian RV ini ya, rotavirus ini, untuk vaksinasi ini. Kita tahu untuk pemberiannya yang masih program ini memang mulai umur 2 bulan yang bisa diberikan oleh pemerintah ya. Dan ini harganya mahal yang disampaikan Pak Uni ya. Bisa kalau di Mandiri bisa jadi biayanya sampai 400 sampai 600 sekali imunisasi itu ya. Pemberian 1 kali sesi ya. Padahal ada 3 sesi. Dan bisa jadi nanti dalam perkembangannya sebenarnya ini juga boleh saja dilakukan di luar daripada umur 6
bulan tadi Mas bisa. Tapi ini tidak masuk program ya. Dan memang lebih efektif yang umur-umur tadi saya sampaikan. Kenapa? 1 bulan, 1 tahun sebelum 1 tahun ya. Kenapa? Karena kasusnya banyak. Dan ini kasus ini di hari ini banyak menyebabkan jadinya kematian. Karena itu perlu efektif pemberiannya adalah pada saat 1 tahun kurang pemberiannya. Gitu. Dan kalau misalkan pemberian ini walaupun sakit tetap diberikan aja. Minimal itu akan menambah untuk antibodi yang ada dalam tubuhnya gitu nih. Oke. Kalau untuk diare sendiri ini apakah menular apabila dalam satu rumah ini ada 2 bayi atau lebih begitu, Dok? Pak Munif. Jadi memang kalau penularannya fekal oral. Jadi memang dari alat makan, dari sanitasi yang kurang bersih itu bisa menyebabkan penularan diare. Kalau dari droplet kayak COVID tentu tidak. Jadi karena penularannya terutama karena sanitasi, penggunaan alat dan lain sebagainya. Tapi menarik disampaikan Dr. Masal, yang program rotavirus itu memang yang disubsidi pemerintah itu maksimal usia 6 bulan 29 hari. Jadi sebelum 7 bulan. Itu artinya memang anak-anak yang kalau kita tahu setelah usia 6 bulan itu kan dapat makanan pendamping ASI ya. Kalau di bawah 6 bulan itu masih ASI. Jadi memang program pemerintah itu khusus untuk usia-usia yang ditarget sedemikian. Oke, baik. Ada penanya kita yang ingin bergabung juga. Halo, selamat pagi. Bincang bersama Halo Dokter. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Halo Dokter. Baik. Dengan Bapak siapa di mana ini? Iya. Dengan Pak Paimo di Ranuyoso. Pak Paimo di Ranuyoso. Singkat aja bertanya. Monggo. Singkat aja bertanya. Sepertinya mulai awal dari sampai sekarang itu belum ada penjelasan karena ada kekhawatiran mungkin ya, banyak orang yang khawatir vaksin atau imunisasi yang PCV ya. Ini halal atau haram? Nah, ini mohon penjelasannya agar masyarakat yang lainnya juga mengetahui itu. Itu aja. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Kalau amannya aman gitu ya Pak Munif ya, sama dokter ya. Tadi sudah disampaikan walaupun sakit seperti halnya ada diare, tapi misalkan ada di usia-usia 2, 3, 4 bulan bisa diberikan karena memang masih belum terlambat. Tapi kalau untuk halal dan haramnya seperti apa? Monggo Dokter Marsyal. Oke. Sebenarnya untuk vaksin atau imunisasi ini terkait dengan hukum ya, misalkan ini hukum untuk secara jadi kita kan mayoritas muslim ya, kan memang masih ada kendala perdebatan gitu ya. Sama seperti halnya vaksin COVID ya, kemarin. COVID. Ini misalnya seperti itu ya. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu kita kaji lagi gitu, terkait dengan ini. Intinya bahwasanya nanti mungkin kalau misalkan terkait dengan halal haramnya lebih jelas memang ada yang lebih kompeten ya, mungkin dari Kementerian Agama. Karena dari Kementerian Agama sendiri sudah mengeluarkan ya salah tahun fatwa MUI ya tahun 16 nomor 16 tahun 2015 apa yang saya mungkin nanti bisa dikoreksi Pak Munif ya. Itu terkait dengan vaksinasi bahwasanya hukumnya adalah mubah ya, maksudnya diperbolehkan dan rangka untuk menunjang kesehatan seperti itu. Dan pemerintah wajib untuk memberikan vaksin tadi untuk melindungi anak-anak kita gitu. Dan apabila di dalam perjalanannya ternyata ada misalkan ada vaksin yang itu masih belum diketahui halal atau tidaknya, atau mungkin menggunakan bersentuhan dengan sesuatu yang mungkin sifatnya haram ya, yang saya tahu. Kalau misalkan ini mungkin saya bisa dikoreksi. Itu dari MUI menyatakan bahwasanya selama belum ada belum ada vaksin lainnya yang halal, itu diperbolehkan untuk digunakan karena untuk manfaatnya lebih besar gitu ya. Itu yang saya tahu dari fatwa MUI ya. Tapi mungkin nanti kalau mohon mengapunten kalau misalnya salah ya, mungkin nanti bisa dikoreksi karena terus terang saya juga bukan hal yang berkompeten gitu. Sedangkan kalau untuk PCV ini ya, ini untuk halalnya memang sudah ada, tapi bukan dari
MUI. Ya. Jadi ada lembaga lainnya di sana, Ivanka, Lisensinya, gitu. Nggih, yang menyatakan bahwa itu halal. Nggih. Karena kita tahu yang menerbitkan untuk halal hendaknya itu kan di setiap negara beda-beda. Beda. Ya. Kalau ini PCV mungkin sudah diajukan ya Pak. Iya. Cuma nanti kan kita sambil menunggu ya seperti COVID kemarin ya. Ini kan juga PCV juga merupakan vaksin atau imunisasi yang baru ya. Ini perlu ada waktu, tidak serta-merta tahun ini diajukan, tahun ini keluar hasilnya halal atau haram gitu ya. Karena ada mekanismenya di sana. Pemerintah itu membutuhkan waktu. Cuma memang ada beberapa di negara lain itu yang sudah menyatakan bahwa ini adalah halal. Cuma di dalam negeri sendiri MUI ini mungkin masih menunggu prosesnya gitu Mas. Oke, baik, kita langsung ke segmen tanya jawab terlebih dahulu. Di kesempatan pagi hari ini ada ingin bergabung juga pastinya. Halo, selamat pagi. Halo dokter. Selamat pagi. Baik, selamat pagi Bu. Dengan Ibu siapa di mana? Dari Selok Gondang. Ibu Sekarwati di Selok Gondang. Mau tanya masalah vaksinasi. Bu Sekarwati kok nggak bisa ya vaksinasi lagi ya? Hanya 1 kali. Ibu usia berapa? Nggak usah tanya usia, pokoknya Bu Sekarwati kepingin luar kota. Kepingin keluar kota. COVID berarti. COVID. Siap. Oh gitu, vaksin COVID. Iya. Oke. Nggak boleh vaksinasi lagi. Mungkin punya riwayat Bu. Hah? Punya riwayat tertentu mungkin yang harus diobservasi lebih lanjut. Katanya darah tinggi. Tekanannya berapa? 170. Oh, 170 per bawahnya? 100. Oh, 170 per 100. Kemarin lusa 200 per 111. Oh, gitu. Baik. Sekarang sudah turun. Tapi saya maksa terus. Kok nggak bisa ya? Saya ingin mendapatkan sampai dengan hari ini. Berarti masih belum ini ya, mendapatkan vaksin COVID sama sekali ya dari awal? Ya hanya 1 kali. Oh, hanya 1 kali. Hanya 1 kali. Ini namanya apa ya? Penyakit apa ya? Iya. Penyakit virus cinta. Oke, baik Bu. Oke, baik, terima kasih Bu Sekar. Itu aja. Ya, oke, baik, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Sugeng Makaryo. Oke, baik, terima kasih Bu. Nah, ini bisa disampaikan sedikit Pak terkait dengan sisa kemarin vaksin. Ya, memang seperti yang disampaikan tadi, memang ada standar ya, standar pemberian pelayanan pelaksanaan imunisasi apa saja. Di antaranya screening tadi lewat melalui mekanisme screening. Mungkin di Ibu Sekar itu nanti tadi terkendala masalah tensi dan sebagainya, itu petugas di lapangan yang lebih paham, dan memang itu standar pelayanannya demikian. Dan mudah-mudahan sekarang COVID sudah endemi, tidak lagi pandemi. Lebih tenang ya, lebih tenang bagi ibu untuk terus beraktivitas karena sudah terkendali gitu ya. Oke. Kecuali kalau misalkan ibu tetap ingin memaksa, ingin dapat vaksin, memang ada beberapa puskesmas kita nggak Pak Iya, yang masih tetap menyediakan untuk Inafak untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan vaksinasi COVID. Oke, baik. Kalau bisa hubungi puskesmas itu dia. Jadi terus dilakukan ini ya, pemantauan terus ya Bu Sekar. Monggo silakan untuk bisa ke layanan kesehatan terdekat di tempat Anda. Baik, di sesi-sesi terakhir kita janjinya tadi memang akan memberikan voucher pulsa senilai Rp50.000 untuk 2 orang yang bisa menjawab di akhir segmen kali ini. Ada kuis ya, persembahan dari Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Lumajang. Nah, pertanyaan yang pertama, silakan Anda bisa bergabung, bisa melalui telepon di 884-702 atau juga 082143033974. Pertanyaan yang pertama untuk pemenang pertama ini ya, imunisasi rotavirus untuk mencegah penyakit apa? Nah, imunisasi rotavirus untuk mencegah penyakit apa? Silakan Anda bisa bergabung kawan, dan nanti apabila jawaban benar akan mendapatkan voucher pulsa senilai Rp50.000. Halo, selamat pagi. Halo dokter.
Halo, selamat pagi. Halo dokter. Oke, langsung dijawab pertanyaannya. Imunisasi rotavirus untuk mencegah penyakit apa? Untuk mencegah penyakit diare pada balita. Bagaimana Dokter Marshall sama Pak Munif? Betul ya. Betul. 100. 100. Terima Oke, kasih. selamat ya untuk Ibu Asrifa ini ya. Iya Oke, betul. oke, bisa Selamat ditulis pagi. nanti untuk nomor yang akan kita kirim voucher pulsanya ya. Baik, terima Iya. kasih untuk Bu Asrifa. Baik, tersisa satu lagi yang akan mendapatkan voucher pulsa senilai Rp50.000. Pertanyaannya adalah imunisasi PCV diberikan pada anak umur berapa? Nah, monggo silakan. Imunisasi PCV diberikan pada anak umur berapa? Silakan telepon di 082143033974. Dan untuk hadiah ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Lumajang. Yuk silakan, Anda berhak untuk mendapatkan voucher pulsa senilai Rp50.000. Halo, selamat pagi. Halo dokter. Halo, selamat pagi. Halo dokter. Iya, selamat pagi. Langsung dijawab, imunisasi PCV diberikan pada anak umur berapa? 2 bulan. Berapa? Halo, imunisasi PCV diberikan pada anak umur berapa? Usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Bagaimana dokter? PCV? Masih kurang tepat ya. Masih kurang tepat. Mohon maaf ya. Jadi memang kita menginformasikan untuk Anda yang ingin mendapatkan hadiah di kuis di segmen terakhir ini memang harus dari awal harus bisa menyimak begitu ya. Nah, sebenarnya kurang dikit. Bisa googling sebenarnya. Bisa googling. Imunisasi PCV diberikan pada anak umur berapa? Yuk, masih ada kesempatan untuk bisa bergabung kawan. Tersisa satu kesempatan untuk pemenang yang akan mendapatkan hadiah voucher pulsa senilai Rp50.000. Nah, silakan di kesempatan pagi hari ini kita akan membagikan rezeki ya, awal pekan. Nah, lumayan kan dapat pulsa Rp50.000. Yuk, silakan Anda bisa bergabung, bisa telepon. Oke, untuk berikutnya. Halo, selamat pagi. Halo dokter. Halo, selamat pagi. Iya, halo dokter. Langsung dijawab, imunisasi PCV diberikan pada anak umur berapa? 0 sampai 11 bulan. Wah, bagaimana dokter? Kurang spesifik ya. Kurang spesifik. Mungkin bisa dispesifikkan lagi. Oke. Wah, langsung ditutup ya. Nggak tahu dari siapa ini barusan. Monggo silakan. Imunisasi PCV diberikan pada anak umur berapa? Gampang sekali sebenarnya kalau nyimak dari awal tadi ya. Monggo silakan. Untuk pendengar kita masih kita tunggu untuk Anda. Bisa diberikan clue-nya mungkin ya. Nah, kalau diberikan clue-nya sepertinya langsung terjawab nanti. Di Google ada kayaknya, di Google ya. Bisa. Padahal tadi sudah ini. Baik, kita lanjut. Ada yang ingin mendapatkan pulsa juga ini. Halo, selamat pagi. Halo dokter. Selamat pagi, halo dokter. Iya, selamat pagi. Halo dokter. Langsung dijawab, imunisasi PCV diberikan pada anak umur berapa? Halo. 3 kali tindakan, yaitu saat anak berusia 2 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan. Bagaimana dokter? Jawabnya yakin 100. 100. Baik, dengan Mbak siapa di mana ini? Meyakinkan ini. Jawabannya tegas. Dengan Devita Sari dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lumajang. Oke. Oh. Nomor yang ini ya, nomor yang bisa diberikan ini ya, nanti bisa dikirim WA ya, nomor mana yang akan dikirimi pulsa begitu ya. Baik, terima kasih. Oke, tuntas sudah ternyata 2 penelpon yang berhak. Selamat ya. Nanti Anda bisa kirim nomor telepon atau WA Anda yang akan dikirimi pulsa di 082143033974. Dan di akhir sesi kita dokter dengan Pak Munif ada closing statement terkait dengan pentingnya imunisasi PCV dan juga RV atau rotavirus ini kepada masyarakat kita. Monggo silakan dokter. Oke, mungkin kita ingin menyampaikan kepada pendengar Gloria FM ya, bahwasanya untuk imunisasi RV maupun PCV ini sangat penting untuk mencegah stunting maupun kematian pada bayi akibat diare maupun infeksi pada organ paru ya. Yang makanya itu
marilah kita sukseskan imunisasi RV dan PCV ini dengan memberikan anak-anak kita, cucu kita vaksinasi ataupun imunisasi RV dan PCV di vaskes yang terdekat. Oke. Mungkin itu. Oke. Untuk Pak Munif, closing statement Pak. Kita bersama tidak berharap ya putra putri cucu kita sakit ya. Tapi seluruh data banyak penelitian menyatakan sebagian besar kematian pada bayi dan balita itu persentase besar itu dikarenakan karena pneumonia radang paru dan diare. Saat ini sudah ada vaksin yang kalau kita beli sendiri mandiri itu akan mahal lebih dari 1 juta 2 juta. Ini diberikan gratis mulai saat ini di posyandu di puskesmas yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat yang punya anak, cucu, bayi di bawah 1 tahun. 3 kali untuk PCV dan rotavirus. Jadi mari bersama-sama kita berupaya berikhtiar semaksimal mungkin untuk kesehatan putra putri dan cucu kita. Nah, itu dia. Baik, terima kasih untuk kehadiran Dr. Marshall dan juga Pak Munif dari Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Lumajang. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan terkait dengan termasuk juga sosialisasi, walaupun kemarin gerakan serentaknya, program serentaknya 15 Agustus begitu ya untuk pemberian vaksinasi atau imunisasinya, tetapi masyarakat nanti diharapkan untuk proaktif juga begitu ya, untuk bisa peduli tentang kesehatan anak-anaknya begitu. Baik, terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, demikianlah kawan ya program dialog interaktif Halo Dokter kerjasama antara 97.4 Gloria Paramita FM dengan Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Lumajang. Dan tetap semangat, dan sekali lagi selamat kepada 2 pemenang yang sudah mendapatkan voucher pulsa senilai Rp50.000. Silakan untuk Anda yang sudah berhasil untuk memenangkan jawaban tadi atau pertanyaan tadi, Anda bisa mengirimkan data nomor Anda di 082143033974. Terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dan salam sehat bersama Halo Dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.